Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang e-commerce, e-business, dan sistem pembayaran elektronik dengan saya, Ifna Fauzia Malia dan Irmawati. Yang pertama ada e-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Lalu selanjutnya ada jenis transaksi e-commerce. Yang pertama ada business to business, di mana contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Business to business adalah hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada business to consumer. Pada umumnya pelanggan bisnis to consumer hanya mengecer, contohnya transaksi yang dilakukan dari suatu toko online. Lalu yang ketiga ada customer to customer, di mana transaksi online antara dua individu, contohnya menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Lalu yang keempat ada customer to business, yang di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Contohnya, seorang graphic designer menawarkan jasanya kepada perusahaan untuk jasa pembuatan logo company profile. Lalu yang kelima ada business to public administration, di mana pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contohnya adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Lalu yang terakhir ada customer to public administration, di mana transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintahan. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Lalu selanjutnya ada contoh e-commerce. Yang pertama dari contoh e-commerce business to business. Yang pertama ada Electronic City yang menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Lalu yang kedua ada Ralali yang di samping peralatan kantor dan rumah tangga juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Lalu yang ketiga MBIS, sama seperti Ralali tetapi juga menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Lalu yang kedua ada business to consumer. Contohnya Lazada, Bibli, dan Shopee. Yang ketiga, customer to customer. Contohnya OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Yang keempat, customer to business. Contohnya Freelancer, Upwork, dan iStack. Lalu yang kelima ada business to public administration. Contohnya yang pertama ada Clue menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Yang kedua adalah Acela yang membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Lalu yang keenam ada customer to public administration. Contohnya adalah individu yang membayar iuran BPJS secara daring. Lalu selanjutnya ada marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Marketplace sendiri bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-business. E-business atau electronic business adalah kegiatan transaksi atau jual beli. Bisnis ini dilakukan menggunakan perangkat elektronik atau internet, serta perusahaan dapat berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Selanjutnya bentuk-bentuk e-business. Yang pertama di sini ada consumer to consumer atau C2C, merupakan sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik C2C antara lain yaitu yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Yang kedua, internet sebagai sarana tukar-menukar informasi seputar produk, harga, kualitas, serta pelayanannya. Yang ketiga, konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C, merupakan bentuk sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen. Karakteristik B2C adalah yang pertama, pelayanan yang diberikan ialah bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, pelayanan yang diberikan ialah berdasarkan permintaan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan ialah client-server, di mana konsumen berada pada di sisi klien, serta pelaku usaha berada pada sisi server. Yang ketiga ada business to business atau B2B, merupakan sistem komunikasi antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristik B2B yaitu
Yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut ialah karena atas dasar kebutuhan serta kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati, serta servis sistem yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, sarana yang digunakan ialah Electronic Data Interchange atau EDI. Model yang umum digunakan ialah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis menjadi lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Selanjutnya, consumer to business atau C2B merupakan sistem komunikasi antara pihak konsumen sebagai penjual jasa atau barang kepada perusahaan. Karakteristik C2B yaitu yang pertama, jika ada perusahaan yang berminat menggunakan jasa dari pihak konsumer, harus membayar royalti yang sudah ditentukan dalam platform tersebut. Yang kedua, bentuk perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, contoh C2B adalah freelancer.com, istockfoto.com, dan freefik.com. Yang terakhir atau yang kelima, intrabisnis, yaitu merupakan suatu perdagangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Selanjutnya ada strategi e-bisnis pada perusahaan. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Selanjutnya yang kedua ada IAI atau Enterprise Application Program, yakni suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk dapat bertukar informasi. Yang ketiga ada CRM atau Customer Relationship Management, ialah salah satu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang terakhir atau yang keempat, SCM atau Supply Chain Management merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Selanjutnya, sistem pembayaran elektronik, yaitu sistem pembayaran alternatif yang memudahkan konsumen melakukan pembayaran melalui jaringan atau internet. Dalam sistem pembayaran elektronik, semua data pembayaran terdigitalisasi. Ada banyak daftar layanan pembayaran digital berupa e-money, yaitu yang pertama ada GoPay. GoPay merupakan sebuah layanan berbentuk finansial teknologi yang dimiliki oleh Gojek. Yang kedua ada OVO. OVO menyediakan layanan pembayaran digital yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi dengan mudah dan cepat menggunakan smartphone. Beberapa layanan yang ditawarkan oleh OVO antara lain pembayaran di berbagai merchant, transfer uang, top-up pulsa, dan paket data, pembayaran tagihan listrik, air, serta telepon. Oke, sampai di sini aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.